Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami kelompok yang terdiri dari 3 orang, yaitu Putri Nesal Sabila, Alicia Stiva, dan juga Davina Intan akan mempresentasikan laporan final yang berjudul Laporan Final Rancangan Proses Bisnis dan Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Aplikasi Ticketing Event GitHub. Yang pertama itu bab 1 di sini ada deskripsi proses bisnis baru. Sebelum hadirnya sistem digital yang kita akan rancang, proses pendaftaran sebelumnya ini masih manual, di mana calon peserta itu harus menghubungi Humas, lalu nanti Humas akan memberikan link Google Form yang berisi data diri dan juga pesertanya harus mengupload bukti pembayaran, lalu nanti pada hari H melakukan registrasi ulang melalui data yang tadi sudah diisi di Google Form. Nah, setelah kami merancang sistem digital event GitHub ini, terdapat proses bisnis baru yang melibatkan 2 aktor utama, yaitu admin dan juga peserta, secara menyeluruh sebagai berikut. Yang pertama itu ada promosi acara oleh Humas, lalu nanti registrasi peserta melalui aplikasinya yang sudah dibagikan oleh Humas, lalu nanti mereka harus mengisi formulir yang berisi data diri dan juga melakukan pembayaran di situ, lalu nanti pembayaran akan diverifikasi dan pesertanya akan mendapatkan etiket secara otomatis di email, lalu nanti pada hari H melakukan validasi ulang hanya dengan men-scan QR code. Lalu nanti sistem tiketingnya itu akan secara otomatis menyimpan data registrasi, status pembayaran, dan status kehadiran pesertanya, serta nanti seluruh pengolahan data laporannya itu akan sangat mendukung kebutuhan panitianya. Kemudian ini ada BPMN. BPMN adalah peta proses yang ngasih lihat siapa ngelakuin apa dan dalam urutan kayak gimana. Di sistem kami pakai satu pool yang di dalamnya ada 4 swim lane, yaitu panitia humas dan registrasi, kemudian ada peserta dan sistem. BPMN ini dimulai dari promosi acara oleh humas dan admin, kemudian peserta melakukan registrasi dengan isi form pendaftaran acara yang ingin diikuti, kemudian peserta membayar melalui via kris, kemudian peserta akan mendapatkan etiket dan peserta harus melakukan validasi ulang di hari H. Kemudian di sini ada spesifikasi use case. Spesifikasi use case diagram kami memiliki 2 aktor, yaitu user sebagai peserta dan admin sebagai penyelenggara. Di sini ada 6 menu use case, yaitu memesan tiket, melihat informasi acara, kelola data pengguna, kelola informasi acara, statistik dan laporan, dan juga reminder jadwal acara. Kemudian untuk spesifikasi use case yang pertama, yaitu memesan tiket, yang aktornya adalah user. User membuka aplikasi dan memilih menu beli tiket, kemudian tiket berhasil dipesan dan data akan tersimpan dalam riwayat dan etiket akan dikirim otomatis ke email pengguna. Kemudian untuk melihat informasi acara, aktornya ini masih user, di mana user akan melakukan memilih menu acara, kemudian user akan memilih salah satu acara dan informasi acara akan ditampilkan dengan lengkap. Selanjutnya ada spesifikasi use case untuk user kelola data pengguna, yang mana aktornya itu admin, trigger, precondition, dan postconditionnya sebagai berikut. Lalu success scenario-nya itu admin itu harus melakukan login. Nanti sistemnya akan menampilkan dashboard, terus adminnya dapat memilih menu kelola data pengguna, lalu nanti admin juga bisa melakukan CRUD, lalu nanti sistemnya itu akan memperbarui segala informasi yang telah ditambahkan atau dimodifikasi di halaman kelola data pengguna. Selanjutnya itu ada spesifikasi use case untuk use case mengelola informasi acara yang juga dilakukan oleh admin. Success scenario-nya itu setelah admin melakukan login, admin dapat memilih menu kelola informasi acara dan admin juga dapat melakukan CRUD. Nanti setelah itu sistem akan menyimpan segala modifikasi atau informasi tambahan terbaru di halaman pengguna. Selanjutnya, spesifikasi use case menu statistik dan laporan. Use case ini digunakan oleh admin setelah login, lalu memilih menu statistik dan laporan. Sistem akan menampilkan data tiket terjual, jumlah peserta, dan metrik lainnya, serta menyediakan opsi untuk mengunduh laporan. Setelah admin memilih untuk mengekspor laporan, sistem akan mengonfirmasi bahwa file berhasil diunduh. Selanjutnya adalah spesifikasi use case reminder jadwal acara. Menu ini digunakan oleh admin untuk menjadwalkan pengingat kepada peserta. Setelah login, admin memilih menu kelola pengingat jadwal, kemudian menentukan tanggal dan waktu pengingat dikirim. Setelah pengaturan disimpan, sistem akan menjadwalkan pengingat otomatis dan menampilkan konfirmasi bahwa pengingat berhasil dijadwalkan.
Baik, selanjutnya di sini ada activity diagram yang menggambarkan alur aktivitas dari pengguna atau sistem saat menjalankan suatu fungsi. Dalam aplikasi ini kami terdapat 6 activity diagram yang mewakili masing-masing fitur utama atau menu dari aplikasi tiketing GitHub. Yang pertama itu ada activity diagram memesan tiket. Diagram ini menunjukkan alur ketika peserta ingin membeli tiket, dimulai dari membuka aplikasi dan memilih menu beli tiket, kemudian user memilih tiket, mengisi data diri, melakukan pembayaran menggunakan metode kris, hingga akhirnya mendapatkan e-tiket yang dikirim otomatis ke email. Selanjutnya, activity diagram melihat informasi acara. Di sini, user dapat melihat daftar acara yang tersedia, memilih salah satu acara, dan melihat detail seperti tanggal, lokasi, dan deskripsi. Selanjutnya, activity diagram pada bagian admin, yaitu kelola data pengguna. Admin bisa melihat, memperbarui, atau menghapus data pengguna. Diagram ini menggambarkan proses CRUD yang dilakukan melalui dashboard admin. Selanjutnya, activity diagram kelola informasi acara. Admin juga dapat mengubah atau memperbarui informasi acara seperti jadwal dan lokasi. Setelah perubahan disimpan, informasi tersebut langsung diperbarui di aplikasi pengguna. Selanjutnya, activity diagram, statistik, dan laporan. Melalui menu ini, admin dapat melihat statistik penjualan tiket, jumlah peserta, dan dapat mengunduh laporannya. Dan yang terakhir, ada activity diagram reminder atau pengingat jadwal acara. Admin dapat menjadwalkan pengingat otomatis kepada peserta, misalnya H-1 sebelum acara dimulai. Diagram ini menunjukkan alur mulai dari pengatur jadwal hingga sistem mengirimkan pengingat ke peserta. Selanjutnya adalah kelas diagram. Kami memiliki 6 kelas diagram. Yang pertama yaitu ada pesan tiket. Diagram ini nunjukin alur dari user memesan tiket, kemudian membayar, dan dapat etiket secara sistematis. Kemudian ada diagram lihat informasi acara. Diagram ini menggambarkan relasi antara user dan acara saat melihat informasi dan nunjukin fungsi tampilan info acara tanpa perlu login atau registrasi. Kemudian ada diagram kelola data pengguna. Diagram ini nunjukin hubungan antara admin dan user dalam fitur kelola data pengguna. Kemudian ada diagram kelola informasi acara, di mana kelas diagram ini menggambarkan bagian yang dipakai admin untuk menyusun dan update konten acara di aplikasi. Kemudian diagram statistik dan laporan ini membantu admin untuk mendapatkan insight data dari sistem dan mengekspor laporan dengan cepat. Kemudian ada kelas diagram reminder jadwal acara, di mana fitur reminder atau pengingat jadwal acara, admin itu bisa mengatur banyak acara dan setiap acara bisa diikuti oleh banyak peserta. Diagram ini mempermudah pengelolaan pengingat otomatis dan mengurangi risiko peserta lupa hadir. Selanjutnya ada sequence diagram. Yang pertama ini ada sequence diagram untuk memesan tiket, di mana terdapat ada 6 objek. Yang pertama itu user sebagai aktor objeknya, lalu aplikasi sebagai bund dari objek, lalu sistem kontrol objek, database itu sebagai entity objek, nah payment gateway itu sebagai aktor objek tapi dari eksternal, lalu ada email sebagai kontrol objek. Next. Selanjutnya ada sequence diagram melihat informasi acara, di mana dalam diagram ini menggambarkan interaksi antar komponen untuk menampilkan data acara secara bertahap. Selanjutnya ada sequence diagram untuk kelola data pengguna. Di sini ada 4 objek, ada admin sebagai aktor, aplikasi sebagai bund dari objek, sistem sebagai kontrol objek, dan database sebagai entity objek, yang mana di sequence diagram ini menampilkan perubahan apa saja yang terjadi secara internal. Next. Selanjutnya ada sequence diagram untuk kelola informasi acara yang dilakukan oleh aktor utamanya itu admin. Next. Selanjutnya ada sequence diagram untuk statistik dan laporan. Untuk objeknya juga ada 4. Terus saya juga sudah menyesuaikan segala notasi-notasinya. Next. Yang terakhir ada sequence diagram reminder jadwal acara. Sama untuk objeknya itu ada 4. Dan di sini juga menjelaskan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, terus output apa aja yang dihasilkan. Berikut adalah prototipe dari aplikasi tiketing GitHub yang kami rancang. Baik, selanjutnya adalah tugas pekerja berbasis pengetahuan. Bab ini menjelaskan peran-peran pekerja dalam sistem berdasarkan jenis pekerjaan berbasis pengetahuan. Yang pertama itu ada transaction workers, yaitu peserta acara yang menggunakan aplikasi untuk memesan tiket, mengisi data, membayar dengan metode kris, dan mendapatkan e-tiket. Pekerjaan mereka bersifat rutin, terstruktur, dan tidak memerlukan pelatihan khusus. Yang kedua ada integration workers, yaitu merupakan admin atau panitia inti
yang mengelola data pengguna dan acara, serta memastikan status pembayaran dan kehadiran peserta berjalan lancar. Mereka bertanggung jawab menjaga integrasi antar sistem. Yang ketiga, ada expert workers, adalah ketua pelaksana atau koordinator acara. Mereka menggunakan data statistik dalam sistem untuk menganalisis performa acara dan mengambil keputusan berdasarkan data seperti efektivitas promosi dan partisipasi. Dan yang terakhir itu ada collaboration workers. Biasanya berasal dari divisi humas yang bekerja sama dengan divisi lain untuk menyusun pengingat acara. Mereka bertugas menjadwalkan komunikasi ke peserta agar informasi bisa tersampaikan tepat waktu. Baik, itulah hasil analisis dan rancangan sistem yang telah kami kerjakan untuk laporan UAS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.